Om Swastiastu. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan materi pembelajaran matematika mengenai kaidah pencacahan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nimade Ari Pratnyasasmita, nomor absen 29. Saya Imadi Adi Sujaya, nomor absen 8. Saya Madi Trianta Wayumulya, nomor absen 22. Saya Made Bagus Dananjaya, nomor absen 20. Di sini, kelompok kami akan membawakan 3 subtopik, yaitu yang pertama tentang kaidah penjumlahan dan perkalian, yang kedua permutasi, dan yang ketiga adalah kombinasi. Yang pertama, kaidah penjumlahan dan perkalian. Kaidah penjumlahan dan perkalian. Kaidah penjumlahan dan perkalian menggunakan dua alternatif penyelesaian, yaitu menggunakan tabel dan yang kedua menggunakan diagram pohon. Kaidah penjumlahan. Jika suatu peristiwa yang saling lepas di mana peristiwa pertama dapat dilakukan dengan N1 cara yang berbeda, peristiwa kedua dapat dilakukan dengan N2 cara yang berbeda, dan seterusnya. Peristiwa tersebut dapat dilakukan dengan N1 ditambah N2 sampai seterusnya. Selanjutnya ada kaidah perkalian. Jika suatu peristiwa dapat terjadi dalam N1 cara yang berbeda dan setelah peristiwa itu terjadi, kemudian peristiwa itu terjadi dalam N2 cara yang berbeda dan seterusnya, peristiwa itu dapat terjadi dalam N1 kali N2 kali hingga cara yang berbeda. Yang kedua ada permutasi. Yang pertama ada notasi faktorial. Untuk n bilangan asli, bentuk faktorial bilangan-bilangan n didefinisikan sebagai berikut, yaitu n faktorial sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali n hingga ke 1. Pendefinisian faktorial hanya berlaku untuk n bilangan asli. Untuk n sama dengan 0 didefinisikan tersendiri. Selanjutnya ada permutasi. Permutasi dibagi 3, yaitu yang pertama, permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda adalah penyusunan R unsur yang diambil dari N unsur yang diketahui. Kita sediakan R kontak untuk menempatkan unsur-unsur tersebut. Rumus yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, yaitu permutasi dari unsur yang sama. Misalkan akan dipermutasikan huruf-huruf dari kata PAP. Jika huruf P pada kata PAP kita indeks menjadi P1 dan AP2, huruf-huruf dari kata P1 dan AP2 dapat disusun dengan 3 faktorial sama dengan 6 cara. Bisa ditulis dengan rumus P sama dengan N faktorial dibagi P faktorial dikali Q faktorial. Yang ketiga ada permutasi siklis. Permutasi siklis merupakan susunan terurut unsur-unsur yang membentuk lingkaran atau kurva tertutup. Secara umum dapat dituliskan dengan rumus P sama dengan N kurang 1 faktorial. Yang ketiga ada kombinasi. Kombinasi. Kombinasi adalah cara penyusunan suatu unsur pada suatu kejadian atau percobaan yang tidak memperhatikan urutan. Jadi, kombinasi berlawanan dengan permutasi yang telah dibahas sebelumnya. Misalnya, yang pertama, urutan AB sama dengan BA. Yang kedua, urutan 1, 2, 3 sama dengan 2, 3, 1 dan 3, 1, 2. Rumus kombinasi dapat ditulis dengan sebagai berikut. Di sini kami memberikan satu contoh soal mengenai kaidah pencacahan. Ada sebuah pemungutan suara dalam suatu organisasi. Kandidat yang bisa dipilih ada 5 orang. Yang mendapat suara terbanyak akan diangkat menjadi ketua, yang mendapat suara kedua terbanyak akan diangkat menjadi wakil ketua, dan yang mendapat suara ketiga terbanyak akan menjadi sekretaris.
Ada berapa banyak kemungkinan dari hasil pemungutan suara yang dapat terjadi? Di sini kami menggunakan rumus kombinasi, yaitu yang diketahui N sama dengan 5 dan K sama dengan 3. Jadi, 5 kombinasi 3 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 10. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.